Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah mustika yang paling mahal. Karena iman dan takwa inilah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama dan paling istimewa itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan insyaallah lebih kurang 14 hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Para ulama-ulama terdahulu, salafus salih terdahulu juga sering berdoa kepada Allah. Kanu yad'una ila Allah sittata ashhur. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka panjatkan melalui doa mereka kepada Allah? Ayyuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Summa kanu yad'una ila Allah. Kemudian 6 bulan yang kedua, mereka juga berdoa kepada Allah. Apa yang mereka doakan kepada Allah? Ayyataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka di antara persiapan yang harus kita siapkan adalah kita mesti tahu
bahwa apa dan untuk apa tujuan kita melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Dan hal ini ma'asyiral muslimin juga dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang perintah berpuasa. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biar imannya dangkal, biar imannya menengah, ataupun imannya yang sudah tinggi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kalimat ya ayyuhallazina amanu yang diulang lebih kurang 89 kali di dalam Al-Quran, setelahnya Allah pasti mengingatkan kepada kita bahwa ada amalan-amalan yang mesti kita kerjakan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan yang diperintahkan oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Bukan hanya kita sebagai umat Rasulullah yang berpuasa, tapi jauh sebelum itu kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Kita juga kenal dengan puasa Asyura yang Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi di Madinah, untuk apa kalian berpuasa? Kata orang Yahudi, kami merayakan kemenangan Musa atas Fir'aun. Lalu Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa, kami yang lebih utama dengan Musa. Lalu Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa Asyura yang diawali dengan puasa Tasu'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan setelah kita melakukan ibadah puasa, Allah janjikan kepada kita, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang bertakwa. Kamu akan menjadi orang yang senantiasa menjaga diri kamu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Mas'ud ditanya, sebagaimana diriwayatkan atau dinukilkan oleh Ibnu Katsir tentang makna ittaqullah di dalam Al-Quran, bertakwa kepada Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ayyuta'a wa la yuqsa. Orang yang takwa itu, kata Abdullah bin Mas'ud, dia senantiasa mentaati Allah dan dia tidak mau melanggar atau berbuat maksiat kepada Allah. Ayyusqara wa la yukfar. Orang yang takwa itu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang senantiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat demi nikmat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala yukfar, dia tidak mau mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Orang yang bertakwa, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah ayuzkara, dia selalu ingat kepada Allah, Allah selalu diingatnya. Wala yunsa, dan dia tidak mau melupakan Allah, dia selalu berzikir kepada Allah. Hatinya akan selalu tenang, pikirannya tenang, dengan sebab ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka untuk meningkatkan iman dan takwa kita, lebih-lebih seandainya kita dipanjangkan umur kita oleh Allah di dalam bulan Ramadan, agar kita mendapatkan makna daripada hakikat ketakwaan kepada Allah, maka hal yang pertama yang mesti kita kerjakan dan lakukan adalah tingkatkan amalan-amalan soleh. Baik amalan soleh itu yang sifatnya fardu atau wajib, maupun amalan soleh itu yang sifatnya sunnah. Yang fardu dalam bulan Ramadan sudah jelas seperti berpuasa. Di samping itu kita mengerjakan sholat 5 waktu. Yang sunnah adalah bagian daripada taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, seorang hamba tidak mungkin dekat kepada Allah melainkan ketika dia mengerjakan an-nawafil yang sunnah-sunnah. Maka tidak cukup kita hanya dengan ibadah pokok saja, melainkan kita harus menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Apa amalan sunnah yang mesti kita tingkatkan? Pertama adalah kita melaksanakan qiyamul lail. Di samping siang harinya kita berpuasa, yang hakikat daripada puasa yang kita lakukan adalah kita mengejar keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa karena ada dorongan iman dalam dirinya dan karena ada muhasabah,
melakukan sesuatu hanya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kata Nabi, adalah penghapus dosa-dosa kita. Maka rugilah orang yang ketika sudah jumpa dengan bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, doanya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dosanya tak diampuni oleh Allah. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka seorang wahai Muhammad ketika dia sudah berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah, berlindung kita kepada Allah dari hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang kita lakukan di siang hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu abdun yauman, tidak berpuasa seorang hamba satu hari saja, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, fi sabilillah, berpuasa di jalan Allah karena Allah, illa ba'adallahu sab'ina kharifah, melainkan setiap hari puasa yang dilaluinya, setiap hari puasa yang dikerjakannya akan menjauhkan dirinya dari neraka Allah sepanjang 70.000 tahun perjalanan. Luar biasa janji yang diberikan dan motivasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala seorang mukmin tidak termotivasi dengan hal ini, maka rugi besarlah. Bukan hanya di dunia tidak mendapatkan keberkahan, tapi di akhirat pun mereka tidak akan menyentuh nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat akhirat itu tidak bisa dijangkau dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga sekarang, wala khatarun min qalbin bashar, tidak pula tergetar di dalam hati kita. Untuk siapa disediakan? Ibadiyas sholihin, untuk hambaku yang soleh, hamba Allah yang soleh. Maka ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat, perjalanan kehidupan kita aman, sukses dan damai nantinya sampai surganya Allah, maka jalan yang mesti kita tempuh adalah lakukan ketaatan, diantaranya melakukan puasa. Yang kedua, lakukan qiyamul lail. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam di dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala keikhlasan dari Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan ma'asyiral muslimin, kebanyakan kita terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu makin ke ujung Ramadan makin semangat melakukan ibadah. Berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin yang awal-awal Ramadan masjid penuh, tumpah ruah sampai ke halaman, sampai ke teras melaksanakan sholat tarawih. Tapi lihatlah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu menjelang lebaran, tentu tidak seperti yang pertama yang kita rasakan. Maka Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, iza dakhalal asral awakhir min Ramadan, Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Rasul tingkatkan membaca Quran, Rasul perbanyak melakukan solat sunnah, Rasul perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ajwadun nas, Rasulullah itu sangat dermawan hingga datang malaikat Jibril meminta setoran mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Rasul pun seperti angin yang bertiup kencang membacakan Al-Quran itu Jibril. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wahai qaza ahlahu, Nabi SAW membangunkan istri dan keluarganya. Wasadda mi'zarah, Nabi tidak tidur dengan istrinya. Untuk apa? Karena di 10 hari terakhir tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang perlu kita tingkatkan dari Ramadan agar takwa menyertai kita habis Ramadan adalah berbanyak membaca Quran. Bahkan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i sampai dalam setiap hari itu 2 kali khatam Al-Quran.
Kalau 30 hari Ramadannya 60 kali khatam dalam Al-Quran. Kita walaupun tidak sampai demikian, tapi setidaknya kita berusaha Ramadan ke Ramadan meningkat bacaan Quran kita. Bukan hanya dalam bulan Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban pun kita dilatih diri kita untuk mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah, diantaranya membaca Quran. Kemudian kita perbanyak bersedekah, memperbanyak i'tikaf di masjid. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah hingga kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang harus kita hindari atau perbuatan yang harus kita hindari adalah bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang melakukan puasa, tapi dengan puasa yang dilakukan maksiat jalan terus, berghibah jalan terus, memfitnah orang jalan terus. Apalagi sekarang kita ada punya media sosial, bahkan tak sedikit yang dengan jari-jarinya memfitnah, mencaci, mencemeoh orang lain, padahal dirinya adalah orang yang berpuasa. Khawatir kita dengan hal demikian? Iya, khawatir. Kenapa demikian? Khawatir masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang tidak ada yang didapati dari puasanya melainkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita seperti itu. Maka ketika kita sudah berazam dan beriktikad ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan, dan ternyata dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengisi waktu-waktu kita lebih banyak untuk melakukan amalan soleh. Barangkali selama ini kita ada yang suka nongkrong di kedai, di lapau untuk mematang-matang hari, maka akan lebih baik kalau hari yang kita pergunakan untuk membaca Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dengan amal ibadah, amalan soleh yang kita lakukan, dengan dipanggilnya kita sebagai orang yang beriman oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Dan bahkan takwa adalah merupakan salah satu tiket seorang mukmin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang banyak membuat orang masuk ke dalam surganya Allah?" Lalu Nabi mengatakan, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu amalan yang akan mendatangkan takwa kepada kita adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.